Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Juanda dari Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. Kali ini saya ingin sharing berkaitan dengan materi kuliah Ekonometrik 1 yang biasa saya sampaikan di kelas di departemen kami. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, terutama bagi mahasiswa yang biasa mengambil mata kuliah saya. Untuk sesi pertama, yaitu berkaitan dengan pendahuluan, kita akan membahas pertama mengenai apa itu ekonometrik. Seperti biasa, setiap mata kuliah didahului apa itu ekonometrik. Dan ini berkaitan dengan orientasi materi, apa saja yang dipelajari di dalam ekonometrik ini. Kemudian yang kedua, kita mengkaji bagaimana menganalisis suatu berlatar hubungan dengan analisis korelasi. Dan yang ketiga adalah uji hipotesis, ya. Jadi kita review sedikit berkaitan dengan basic statistik. Nah, apa itu ekonometrika? Ya, banyak beberapa textbook yang mendefinisikan yang sedikit berbeda, tapi tentunya sebenarnya maknanya atau substansinya sama. Misalkan saja ada yang mendefinisikan dalam istilah sederhana, ekonometrika ini membahas tentang aplikasi metode statistik dalam ilmu ekonomi. Tapi apa bedanya dengan metode statistik? Ya, tentu saja ada juga yang barangkali yang lebih baik dalam mendefinisikan ini, yaitu menurut Ramanathan bahwa ekonometrik ini adalah merupakan satu kesatuan dari teori ekonomi, ya, matematik dan juga metodologi di dalam ilmu statistika. Namun sebelum kita mendefinisikan yang tepat, yang bisa dimaknai atau dipahami oleh semua orang, barangkali kita lihat dulu apa yang kita pelajari di dalam ekonometrika ini, ya. Misalkan saja kita lihat berkaitan dengan tahapan studi empiris, ya. Pertama biasanya kita mulai dari perumusan masalah, ya. Misalkan saja masalahnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, misalnya, ya. Nah, karena permintaan ini sangat kompleks, ya, kita biasanya berupa menyederhanakan, ya, menyederhanakan biasanya dalam satu model. Dan model ini harus kita kembangkan, gitu, ya. Bagaimana mengembangkan model ini? Ya, biasanya di dalam kajian ilmiah kita belajar dari misalkan saja textbook, misalnya dari teori ekonomi, apa faktor apa yang mempengaruhi perpindahan, atau mungkin dari penelitian terakhir, misalnya terdahulu, gitu, ya, misalkan dari jurnal dan seterusnya. Nah, ini dari sinilah kita barangkali mempertajam perumusan masalah ini dalam pengembangan suatu model, ya. Kemudian kalau model ini sudah kita kembangkan, ya, kemudian baru kita kumpulkan data, ya, terutama kalau datanya belum tersedia. Kalau sudah ada, ya, kita bisa menggunakan data sekunder. Kemudian setelah itu kita duga, ya, model yang sudah kita kembangkan tadi, ya, kita duga. Banyak metode pendugaan, ya, dalam menduga suatu model ini. Kemudian dari situ kita uji hipotesis, ya. Kalau misalkan saja kita punya hipotesis bahwa permintaan ini dipengaruhi oleh katakanlah harga barang itu sendiri, atau mungkin harga yang berkaitan, ya, misalkan saja barang komplementer, barang substitusi dan sebagainya, atau daya beli dan seterusnya, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, kita uji hipotesis ini. Nah, kemudian sebelum kita interpretasi model, kita harus uji dulu kelayakan model ini. Apakah model ini sudah layak atau tidak? Nah, nanti kita bahas di dalam ekonometrik bagaimana menguji kelayakan modelnya. Jadi sebelum kita interpretasi model, kita uji kelayakan. Nah, seandainya katakanlah dalam kelayakan model ini tidak layak, ya, misalkan saja tidak layak, ya. Nah, kita coba ini, ketidaklayakan itu bisa saja sebenarnya macam-macam, ya. Atau mungkin ketika kita merumuskan masalah barangkali kurang lengkap, ya. Atau bisa saja kelayakan model ini, ya, artinya tidak layak ini bisa saja karena model yang kita kembangkan kurang tepat, ya. Misalkan ada faktor lain yang relevan tapi tidak kita masukkan di dalam model, ya. Atau bisa saja ketika mengumpulkan data, ya, karena data ini tentu saja banyak sekali kita menggunakan proxy kadang-kadang, ya. Misalkan saja pendapatan kita proxy dengan pengeluaran dan seterusnya. Atau bisa saja ketidaklayakan ini karena metode pendugaan yang kita gunakan kurang tepat, ya. Misalkan saja ini modelnya persamaan simultan, misalkan nggak tepat nih kalau kita menggunakan metode OLS, misalkan, ya, menggunakan ordinary description. Jadi bisa saja kita memperbaiki ketidaklayakan ini banyak caranya. Nah, kalau misalkan saja layak model ini, baru kita bisa menginterpretasikan
model yang kita duga tadi. Nah, setelah kita interpretasi, kita untuk apa nih aplikasinya? Banyak aplikasinya, ya. Misalkan saja diantaranya untuk forecasting, ramal, atau mungkin barangkali membuat suatu implikasi kebijakan, misalkan bagi produsen itu sendiri, misalkan saja bagaimana kalau harganya dinaikkan, bagaimana kalau diturunkan, nah, implikasinya ke permintaan bagaimana dan seterusnya. Banyak beberapa yang bisa kita ambil implikasi dari model yang kita kembangkan di sini. Nah, tapi model yang kita buat ini belum tentu ini berlaku seterusnya, ya. Jadi biasanya kita lihat kembali, gitu ya. Bisa saja nanti akan kembali lagi berulang, gitu ya. Jadi sesuai sifat daripada research, ya, researching, gitu ya. Jadi searching yang dilakukan berulang kali, ya, kajian yang terus menerus. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dari sini, gitu ya, inilah sebenarnya apa yang kita pelajari dalam mata kuliah ekonometrik seperti ini pada dasarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda paham apa itu ekonometrika, Anda bisa saja mendefinisikan apa itu ekonometrika dari flowchart ini. Misalnya katakanlah kalau kita kembali ke slide awal tadi, ya, misalkan saja Pindik dan Rubenfeld di sini mendefinisikan ekonometrika ini adalah ilmu dan seni dalam mengembangkan atau membangun dan juga menggunakan model. Dan di sini lihat ada seninya, gitu ya. Bahkan di dalam suatu buku ekonometrika, ya, dikatakan bahwa kadang-kadang lebih banyak seninya dalam membangun model ini, ya. It's more art than science, ya, dalam satu textbook. Nah, science di sini, ya, ini terdiri dari beberapa kumpulan alat kualitatif, ya, yang digunakan dalam membangun atau membentuk suatu model atau menguji representasi realitas, ya, yang kita sederhanakan dalam persamaan matematik. Nah, seninya bagaimana? Seninya ini nanti terdiri dari bagaimana penilaian intuisi kita, ya, yang terjadi selama proses pemodelan tadi. Ya, tentu saja ini kita bahas nanti ketika kita berikan beberapa ilustrasi soal, ya, dari beberapa contoh, gitu kan. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, misalkan saja ini adalah apa itu ekonometrika, silakan Anda bisa mendefinisikan dengan kalimat apapun, yang penting maknanya di sini, ya. Nah, misalkan saja saya mungkin mendefinisikannya apa ekonometrika, tadi bisa saja kita katakan ekonometrika ini membahas penggunaan metode statistika atau matematika dalam menjelaskan sistem ekonomi atau mungkin perilaku ekonomi. Atau bisa saja karena memang di dalam ekonometrika ini adalah model statistik, biasanya nanti kita tambahkan error, ya, salah. Bisa saja langsung kita lebih spesifik lagi adalah ini penggunaan model statistika dalam menjelaskan sistem ekonomi atau mungkin dalam menjelaskan masalah atau perilaku ekonomi. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana tahapan model atau studi empiris ini, paling tidak, ya, dalam studi empiris ini, ya, ada beberapa hal yang pokok, ya. Jadi di dalam ekonometrika ini, yang pertama ini formulasi model, ya. Jadi ini sangat penting bagaimana realitas ini disederhanakan dalam suatu model, ya, yaitu bentuk sederhana dari realitas tadi. Kemudian bagaimana mengumpulkan data, ya, terutama kalau datanya data primer. Data sekunder pun harus didefinisikan, definisi konseptualnya seperti apa, gitu, ya. Kemudian kita duga model, ada pendugaan. Kemudian setelah itu kita uji hipotesis, ya. Kita uji yang tadi sesuai hipotesis, katakanlah faktor ini signifikan atau tidak. Kemudian baru diinterpretasi. Jadi ada lima hal, ya, yang paling pokok di dalam tahapan studi empiris di sini. Nah, tadi kita ungkapkan bahwa kita membuat model, ya. Nah, apa kita membuat model ini tujuannya, gitu, ya. Nah, tujuan dalam pemodelan, ya, pertama kita ingin menduga hubungan-hubungan dalam masalah ekonomi. Misalkan tadi bagaimana hubungan antara harga dan permintaan, bagaimana hubungan antara misalkan tadi suatu kebijakan ekonomi dengan kinerja ekonomi, ya. Yang kedua, kita membuat model, ya. Barangkali kita ingin mengkonfrontasi, ya, teori ekonomi dengan fakta, ya, dan menguji hipotesis ini yang berkaitan dengan perilaku. Jadi, apakah teori yang ada di textbook ini didukung oleh data atau tidak, gitu kan.
Kemudian yang ketiga, kita mengembangkan model ini yaitu untuk ramalan. Ya, misalkan saja kita mau meramal, ya, berapa sih kira-kira tingkat inflasi tahun depan, misalkan dan seterusnya. Jadi paling tidak kita mengembangkan model ini, ya, bisa salah satu atau bisa tiga-tiganya. Ya, umumnya biasanya di dalam kajian ilmiah ya untuk S1 atau S2 atau S3 di dalam masalah ekonomi, ya tiga-tiganya ini ya kita buat ya dalam pengembangan model ini. Kemudian contohnya tadi ada tiga tadi ya, contohnya kalau contoh pendugaan hubungan ekonomi ini misalkan saja ingin menduga bagaimana dampak DAU terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian kita mau lihat hubungan misalkan bagaimana dampak pengelolaan infrastruktur ya, kesehatan, infrastruktur pendidikan terhadap ketimpangan. Kemudian ada lagi menduga pengaruh periklanan terhadap penjualan misalkan. Ya. Ada lagi mencari hubungan harga saham dengan karakteristik perusahaan yang menurunkan saham dan juga dengan keadaan umum perekonomian. Ya. Itu juga misalkan ingin menduga permintaan atau penawar berbagai produk dan jasa. Ya. Kemudian bagaimana elastisitas dan permintaan suatu barang dan seterusnya. Atau mengevaluasi dampak kebijakan fiskal dan moneter. Ya. Misalkan terhadap jumlah pengangguran, pendapatan, ini semua bisa kita jawab ya melalui pendekatan model ekonometrik. Bisa juga mengkaji hubungan antara pendapatan dengan berbagai faktor yang menentukan pendapatan tersebut, misalkan tingkat pajak, ya, populasi dan seterusnya. Kemudian contoh tujuan pemodelan yang kedua, misalkan saja untuk uji hipotesis ya. Misalkan apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal ya dan juga pembakaran wilayah dapat meningkatkan pendapatan per kapita ya, dan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal serta menurunkan tingkat pengangguran atau juga mungkin menurunkan tingkat kemiskinan. Contoh lain juga misalkan saja bagaimana keefektifan berbagai kebijakan pemerintah, misalkan saja, misalkan hutang pemerintah, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian. Nah, contoh untuk peramalan, misalkan saja kita ingin meramal, misalkan produsen meramal total penjualan, keuntungan, biaya produksi dan seterusnya. Atau mungkin dalam konteks pemerintahan kita ingin meramal bagaimana pendapatan dan belanja negara nih, APBN misalkan. Ya. Mungkin di dalam APBN ini ada asumsi tentang inflasi, kemudian tentang pertumbuhan. Nah itu semuanya berapa inflasi, berapa pengangguran yang digunakan di dalam asumsi APBN juga tentu saja dikembangkan ya keluarnya angka itu mungkin berdasarkan beberapa model ekonometrik. Nah di dalam ekonometrik karena ketiga aspek ini ya berdasarkan data sampel ya, jadi biasanya kita menggunakan menduga model ini berdasarkan data sampel bukan data sensus yang lengkap, maka tentu saja ada ketidakpastian, bisa saja model yang kita gunakan ini bisa salah gitu kan ya. Misalnya katakanlah hubungannya tidak tepat persis 100%, ya bisa saja mungkin kesalahannya 5% atau 10%. Gitu. Kemudian kesimpulan dari pengujian hipotesis mengandung risiko kesalahan ya dalam menerima suatu hipotesis. Misalkan kita menyimpulkan harga ini berpengaruh negatif terhadap permintaan, bisa saja salah ketika harga naik, permintaan bisa saja tidak turun gitu ya. Nah ini kita nanti di dalam ekonometrik dikaji juga berapa kesalahan ya dalam kesimpulan ini yang nanti kita kenal dengan yang namanya p-value gitu ya di dalam ekonometrik. Kemudian peramalan juga bisa saja kita salah gitu ya. Kita tahu bahwa berbagai asumsi di dalam APBN kita itu tidak persis 100% sama gitu kan dengan kalau dibandingkan dengan realitas pada tahun berikutnya. Kemudian untuk mengurangi tingkat ketidakpastian ini biasanya kita menduga ya suatu permasalahan kita dekati dengan suatu model ini tidak hanya satu model kan. Kita coba beberapa model ya, kita duga beberapa model, kemudian kita pilih model mana yang terbaik gitu ya. Karena pada dasarnya model yang paling tepat nggak ada yang tahu gitu kan. Ya barangkali mungkin yang tahunya hanya di atas gitu kan. Nah, kita berusaha bagaimana mencari model yang terbaik ya yang mendekati realitas ini. Nah, inilah biasanya yang dipelajari di dalam ekonometrik atau penelitian yang menggunakan pendekatan model ekonometrika. Nah, inilah ketidakpastian ini membuat metodologi statistika ini sangat penting. Jadi kadang-kadang model ekonometrika ini bisa kita sebut sebagai model statistik ya. Biasanya kalau ada error itu kita katakan model statistik. Nah,
dalam mengembangkan model kita harus melihat juga bagaimana pola hubungan ini ya. Tadi tujuan pertama kan mau melihat atau mau mengkaji berbagai hubungan ekonomi. Nah, berkaitan dengan hubungan ada beberapa pola, ada beberapa pattern. Pertama, ada yang hubungannya langsung ya, misalkan saja bagaimana harga mempengaruhi permintaan. Ya, tentu saja karena ini kaitannya dengan budget, ya, kalau budget kita terbatas, harga naik, tentu saja kemampuan membeli barang itu tidak banyak, gitu kan, sehingga akan pengaruhnya negatif kalau harga naik. Nah ini dikatakan ini sebagai direct relationship, hubungan yang langsung. Bisa saja di dalam suatu masalah hubungannya nggak langsung gitu ya, misalkan saja indirect relationship ini bagaimana pengaruh interest, misalkan bunga, misalkan, terhadap output atau GDP misalkan. Ini tidak serta-merta bagaimana pengaruh bunga ini terhadap GDP, ya, tapi mungkin melalui investasi. Baru setelah investasi mempengaruhi GDP. Jadi pengaruh ini tidak langsung ya, melalui investasi. Nah ini juga berbeda juga modelnya dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, modelnya bisa saja modelnya aditif ya. Aditif ini dalam pengertian misalkan ini dipengaruhi capital dan labor output misalkan ya. Ini aditif ini biasanya sederhananya kita melihat ini menggunakan katakan kita tambahkan saja secara aditif. Tapi bisa saja modelnya gitu ya. Modelnya ini adalah multiplikatif gitu ya. Jadi misalkan saja kalau kita mengenal di dalam ekonomi ini model produksi ini adalah model of the plus gitu kan. Nah ini modelnya bisa seperti ini. Jadi kita mencoba beberapa model, kemudian kita pilih mana yang terbaik. Dan tentu saja interpretasi koefisien ini masing-masing bisa berbeda. Kalau yang ini adalah bisa langsung diinterpretasikan sebagai elastisitas. Atau bisa saja hubungan ini seperti katakanlah harga mempengaruhi permintaan. Bisa saja ini timbal balik gitu ya, interdependent relationship ya, saling ketergantungan. Ini bisa saja harga ini quantity demanded ini bisa saja mempengaruhi harga. Artinya kalau permintaan meningkat, ini bisa akan meningkatkan harga gitu ya. Contoh lain misalkan saja katakanlah di dalam model ini agregat supply dan agregat demand ya. Kalau ini katakanlah agregat supply-nya di Y, kemudian agregat demand-nya ini adalah consumption ya, investment, government expenditure dan lain-lain. Kalau misalkan saja investasi ini naik, ini akan menaikkan, mendorong output naik pun bisa akan meningkatkan investasi dan seterusnya ya. Atau mungkin dari G ya. Nah kita mengenal istilah pengaruh terus menerus ini dalam jangka pandang kita namakan multiplier effect gitu kan. Nah inilah sebenarnya terkait dengan masalah hubungan interdependent relationship ya, saling ketergantungan. Tapi kita harus hati-hati juga ya dalam ada satu pola hubungan lainnya yaitu mengenai hubungan yang semu ya, atau spurious relationship ya. Jadi misalkan saja variabel A dan variabel B ini hubungannya lah misalkan. Bagaimana? Apakah A mempengaruhi B atau B mempengaruhi A? Nah, secara logika kadang-kadang mungkin ini nggak bisa ini merupakan hubungan sebab akibat itu. Hanya korelasinya saja yang tinggi. Ya. Apa yang maksud spurious relationship? Barangkali nanti kita lihat ilustrasi di dalam membahas analisis korelasi. Nah, setelah kita membahas berbagai pola hubungan ini ya, bagaimana mengukur keratan hubungan ya? Nah salah satu biasanya yang dikenalkan ya di dalam kajian ekonometrik melihat hubungan ini kita sederhana menggunakan koefisien korelasi ya. Jadi koefisien korelasi ini hanya sekedar mengukur keratan hubungan linier, antara dua variabel ya. Jadi tidak harus menggambarkan hubungan sebab akibat juga gitu ya. Korelasi ini nanti kita lihat ilustrasinya ya. Dan nilainya korelasi ini antara -1 dan 1. Makin mendekati 1 ya, mendekati -1 ini berarti semakin erat hubungan antara dua variabel tersebut. Kita lihat ilustrasinya misalkan saja. Ada beberapa contoh korelasi ya, kalau misalkan ini slope-nya positif berarti ini korelasinya positif. Kalau slope-nya ini negatif, ini berarti korelasinya negatif. Karena tadi saya katakan bahwa korelasi ini merupakan ukuran keratan hubungan linier ya. Nah, tapi bagaimana dengan ini? Gitu ya. Nah kalau misalkan katakan ini simetrik, ini mungkin korelasinya positif kalau sebelah kiri, tapi sebelah kanan negatif. Nah kalau semuanya ini bisa korelasinya sama dengan 0. Bisa saja kalau kita mengukur
korelasi ini langsung dihitung saja korelasinya sebagai ukuran ringkas, misalkan korelasinya sama dengan 0, kita langsung mengatakan bahwa ini tidak ada hubungan. Tapi ketika kita buat scatter plot, ini sebenarnya ada hubungan. Hanya hubungannya apa? Tidak linear. Jadi ini hati-hati ya. Korelasi ini mengenai ukuran kelihatan hubungan linear. Kalau non linear ini bisa keliru gitu ya. Terutama contoh yang seperti ini. Kecuali yang di sini ya. Kalau yang ini memang tidak ada hubungan. Nah, kalau misalkan saja kita lihat kembali ya. Jadi kalau korelasinya ini sama dengan 1, ini adalah persis garis lurus yang positif, minus 1 persis garis lurus yang negatif, R sama dengan 0 tidak ada hubungan linear, karena R sama dengan 0 ini bisa saja ada hubungan non linear. Jadi sekali lagi, kelemahan koefisien korelasi ya, selain tidak mengukur hubungan linear, ada yang namanya dia sangat peka terhadap nilai pencilan ya. Misalkan ini yang tadi digambar ya. Lihat digambar tadi. Jadi kalau misalkan saja ada titik di sini, outlier, ini bisa saja nanti hubungannya yang tadinya negatif bisa positif kalau terlalu pencilannya ini jauh daripada pola pola umum. Begitu juga kalau misalkan saja tadi yang non linear ya, tadi bisa saja non linear seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi, balik lagi, sorry. Nah, jadi kelemahan koefisien korelasi ini selain sangat peka terhadap nilai pencilan, ini dia tidak dapat mendeteksi hubungan yang non linear. Nah, bagaimana pemecahan masalahnya? Ya, tentu saja mungkin barangkali katakanlah untuk yang outlier, karena ini jauh dari pola umum, salah satu pemecahan masalahnya bisa saja yang outlier ini kita keluarkan dulu ya. Sehingga misalkan saja tadi ini bisa kita keluarkan, inilah pola umumnya sebenarnya. Karena ini adalah di luar dari pola umum. Gitu ya. Oke. Nah, contoh misalkan saja untuk analisis korelasi, misalkan ini data empiris ya. Jadi misalkan ada data tingkat kematian dan perceraian nih ya, di tahun 85 ini contoh yang lama, tapi ini aktual contoh empiris ya yang sudah terjadi. Kita mau melihat ilustrasi yang hubungan yang tadi spoiler tadi ya. Jadi misalnya jumlah kematian ya per 1000 penduduk, kalau 6,9 artinya dari 1000 penduduk dari 10.000 penduduk berarti 69 kira-kira yang meninggal. Kemudian ini jumlah perceraian per 1000 penduduk. Kalau kita buat scatter plot ya, ini memang pola hubungannya linear. Bisa dianggap linear dan ini slope-nya negatif. Kalau slope negatif berarti korelasinya negatif. Bagaimana menghitungnya ya? Contohnya misalkan di sini di datanya ya, kalau misalkan tadi berdasarkan rumus yang tadi, misalkan ini rumusnya dengan rumus ini. Jadi ada bagaimana perkalian. Jadi ini tergantung daripada kovarian. Ya. Kovarian ini perkalian simpangan terhadap rata-rata S dan dikalikan dengan simpangan terhadap rata-rata Y. Bagaimana hubungan di sini? Ya. Ini yang menentukan. Kalau perkalian ini negatif, ini korelasinya akan negatif. Kalau perkaliannya positif, ini akan positif. Ya. Misalnya kita lihat perhitungan detailnya. Ini di force dan death, ini tingkat kematian, ini tingkat perceraian. Ini rata-rata. Kalau simpangan terhadap rata-ratanya ini negatif, ya, sedangkan di sini simpangan terhadap rata-ratanya positif. Ini kalau kita kalikan, ini kan hasilnya negatif. Jadi ini nanti jumlahnya kalau kita jumlahkan tadi ya sesuai rumus tadi, ini nanti akhirnya korelasinya negatif. Dan dari gambar pun ini kalau kita buat scatter plot ini negatif. Ini korelasinya negatif. Nah, saya tadi katakan bahwa korelasi ini tidak harus merupakan hubungan sebab akibat, gitu kan? Ya, karena misalkan kita menghitung korelasi seperti ini cukup tinggi dan ini nanti kita lihat ini adalah signifikan. Nah, apakah dari korelasi ini kita punya implikasi bahwa katakanlah untuk menekan kematian yang rendah gitu ya, supaya kita tekan kematian yang rendah, apakah tingkat perceraian harus tinggi? Enggak juga kan di sini gitu kan. Nah, kalau gitu ini sebenarnya ini merupakan contoh daripada spurious relationship gitu ya. Jadi yang namanya hubungan
hubungan semu ya jadinya. Nah, secara umum kalau misalkan saja korelasi tinggi, apakah ini merupakan hubungan sebab akibat ya? Ini Boswell dan Tukey ya, membuat semacam kaidah untuk menentukan apakah korelasi antara dua variabel ini merupakan hubungan sebab akibat. Ada dua kriteria ya. Pertama, harus konsisten ya. Artinya kalau kita menemukan katakanlah tadi di Amerika ini hubungannya negatif antara kematian dan perceraian misalkan, apakah ini berlaku juga di negara lain, katakanlah di Indonesia atau di Malaysia, di Singapura? Kalau memang konsisten ya, kemungkinan ini ada hubungan sebab akibat, baru kemungkinan. Tapi kalau tidak, ya mungkin ini merupakan suatu faktor kebetulan saja, gitu kan. Nah, seandainya katakanlah ini konsisten, ya ini dipenuhi syarat pertama nih, jadi di berbagai tempat ternyata memang hubungannya sama gitu ya, katakanlah negatif. Nah, yang kedua kita harus menjelaskan kalau memang ini hubungan sebab akibat, bagaimana mekanismenya, gitu ya. Bagaimana menentukan suatu model ya untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel. Kalau memang bisa dijelaskan, ya misalkan saja nanti kita dalam sesi kedua kita akan membahas berkaitan dengan model regresi. Jadi nanti bagaimana mekanisme hubungan sebab akibat ini salah satunya yaitu menggunakan model ekonometrika atau model regresi. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat kalau. Tapi tentu saja untuk terhindar dari apakah ini merupakan hubungan semu atau tidak, dalam kajian ilmiah biasanya bab 2 kita menulis tentang tinjauan pusaka, ya, literatur study ya, untuk menghindari adanya hubungan semu, ya, bahwa memang ini adalah variabel yang relevan untuk kita kaji bagaimana hubungannya. Nah, dalam kasus katakanlah yang ini misalkan contoh, ini adalah spurious relationship. Ada cara lain ya dalam menjelaskan kenapa korelasinya jadi negatif misalkan antara kematian. Nah, biasanya kalangan akademis ya tidak berhenti sampai sini saja untuk melihat kenapa, apa yang menyebabkan korelasinya negatif. Nah, biasanya kita melihat ada variabel lain yang kita kenal, misalkan saja untuk menjelaskan perkiraan kenapa ada korelasi negatif. Ada yang disebut lurking variable ya. Ada variabel yang barangkali nggak terlihat di sini gitu ya, lurking variable yang layak menerangkan kenapa korelasinya negatif. Misalnya, contoh berkaitan dengan usia. Usia, ya, ini sebagai lurking variable. Jadi kalau di suatu wilayah tadi di suatu daerah ini atau suatu perumahan katakanlah, kalau misalkan saja perumahan ini dihuni oleh kalangan muda, misalkan ya, kalangan muda di sini, biasanya tingkat kematiannya rendah. Kalau misalkan saja usia muda, selain tingkat kematian rendah, biasanya tingkat perceraian tinggi. Ya, maklum biasanya kalau yang masih muda cepat langsung emosi gitu kan, ya, sehingga barangkali sedikit salah pun bisa merusak hubungan sehingga mungkin kemungkinan kecenderungan perceraian itu tinggi gitu. Ya. Nah ini jadi ini bisa hubungannya apa? Ini negatif. Tapi bukan berarti ini hubungan sebab akibat, tapi dijelaskan dari variabel usia gitu ya, di dalam suatu wilayah pemukiman. Begitu juga untuk wilayah pemukiman, misalkan saja yang dihuni oleh kalangan yang sudah dewasa atau misalkan saja katakanlah tua, ya. Ini biasanya tingkat kematiannya tinggi dan tingkat perceraiannya rendah. Biasanya kalau sudah dewasa kan sudah pengalaman lama ya, sehingga mungkin peluang cerai itu rendah. Nah, ini juga kalau kita lihat korelasinya ini negatif. Jadi kalau kita lihat tadi di data, ya, ini memang korelasinya negatif, tapi bukan berarti ini merupakan sebab akibat. Ya. Nah ini namanya spurious relationship, hubungan semu. Ya, jadi korelasi tinggi negatif ini sebenarnya semu, bukan hubungan sebab akibat. Tapi ini bisa dijelaskan dengan lurking variable, katakanlah tadi usia. Gitu ya. Ya, jadi inilah yang bisa menjelaskan. Ini salah satu penjelasan akademis. Ya, kalau misalkan saja antara dua variabel ini kita nggak tahu hubungannya, kita jelaskan dari katakanlah usia. Ya. Bagaimana menjelaskan sini, bagaimana menjelaskan sini. Jika ini adalah hubungannya ya tadi ke kematian, masuk ke sini secara tidak langsung gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan saja katakanlah kita sudah mengkaji dari literatur bahwa katakanlah dua variabel ini ada hubungan, misalkan layak dijelaskan bagaimana hubungannya. Kemudian kita ingin menguji
ya koefisien korelasi itu atau signifikan atau tidak gitu ya. Misalkan ada secara statistik ya, kita kembangkan suatu hipotesis, misalkan H0-nya ini adalah korelasinya 0, ya, tidak ada korelasi, maksudnya tidak ada hubungan linear. Kemudian H1-nya di sini ada korelasi, ya, ada korelasi. Tentu saja di sini korelasinya bisa positif, bisa negatif. Dalam statistik ini namanya uji dua arah gitu ya. Ada juga uji ke arah, nanti kita jelaskan dalam sesi berikutnya. Kemudian untuk menguji statistik ini ya banyak di dalam ekonometrik ya, bisa menguji koefisien ya, atau bisa menguji nilai dugaan katakanlah Y-nya dan seterusnya. Kemudian kita lihat secara teori, kita menggunakan statistik ujian itu apa gitu ya. Secara teori ya, ini perubahan aksa katakanlah X ini setengah ln 1 plus R didugaan dari korelasi tadi, 1 dikurangi R ini dikurangi korelasi, di sini R-nya. Nah ini menyebar normal dengan nilai tengah ini sama, hanya ini adalah nilai korelasi populasinya. Kemudian ragamnya 1, ini berdasarkan teori statistika. Jadi kalau kita gambarkan X ini dia menyebar normal seperti ini gitu ya. Kemudian bagaimana mengujinya? Biasanya menguji ini kalau misalkan di daerah, kalau ini kita menggunakan taraf delta alfa ya. Jadi ini adalah yang hitam ini adalah daerah keputusan H1, yang putih ini daerah keputusan H0. Nah, biasanya kita transformasi ya ke statistik uji yang standar, yang misalkan saja ke uji jet misalkan. Ya. Misalkan jet di sini kalau n-nya besar ya, biasanya kita menggunakan jet, kalau n-nya kecil kita menggunakan statistik uji T. Sebenarnya ragamnya tidak tahu, tapi karena ukuran sampelnya katakanlah besar, kita menggunakan sebaran jet ya, atau standardized namanya, gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini sebenarnya berupa transformasi saja, ya, yang ini menjadi hubungan jadi jet, jadi ini normal di sini transformasi. Kemudian ini juga sama, ya. Bagaimana menentukan ini sama tadi di daerah H0, ini daerah H1. Gitu ya. Nah, kita dipermudah sekarang ini tidak perlu lagi menghitung secara manual ya, karena kita bisa menggunakan berbagai software ya. Misalnya dalam korelasi ini bisa kita keluarkan di dalam output komputer ya. Koefisien korelasinya katakanlah tadi minus 0,8, ini langsung. Nah ini langsung keluar p-value. Ya. Dalam uji statistik kita uji F, uji chi-square atau mungkin uji T ya, uji koefisien, ini akan keluar nih ya. Setiap software biasanya mengeluarkan p-value. Nah ini harus tahu kita bagaimana interpretasi daripada p-value ini. Ya. Nah apa itu p-value? Ya. Kalau misalkan saja kita definisikan ya, secara mudahnya nih p-value ini ya. Jadi kalau di software lain, di software lain itu biasanya ada tulisan misalkan saja sig n ya, dari signifikan. Misalkan di software SPSS ini keluar. Apa itu p-value? Ini sebenarnya p-value ini adalah kalau misalkan tadi ini ya, di dalam hipotesis ini biasanya peneliti ini cenderung akan atau mengantisipasi bahwa kesimpulannya ini H1 ya, ada korelasi. Ya misalnya kalau kita melakukan, kenapa ini meneliti? Karena kita punya ekspektasi bahwa ada korelasi. Kalau kita tidak punya ekspektasi ada korelasi, buat apa diteliti kan? Jadi biasanya secara umum atau kebanyakan di dalam kajian uji hipotesis ini ya, di dalam hipotesis statistik ini kita selalu ingin memutuskan H1. Nah di dalam statistika, di dalam output komputer tadi, ketika menyimpulkan H1, kesalahannya inilah sebenarnya p-value gitu ya. Jadi kalau kita definisikan p-value ini apa, ini adalah peluang atau risiko kesalahan dalam menyimpulkan H1. Jadi kalau kita menyimpulkan H1, kesalahannya berapa gitu kan? Ya, misalkan saja tadi nih kita menyimpulkan korelasinya negatif nih. Ya, kesalahannya berapa kesimpulan kita nih? Nah inilah kesalahan kita, yaitu sekitar 0,6% kecil. Gitu. Nah ini signifikan atau tidak? Nah nanti dikaitkan dengan batas ya, threshold. Ya, katakanlah batas maksimum ya, kesalahan yang masih bisa ditolerir oleh kita berapa? Gitu. Nah, dalam statistik kita mengenal ya istilahnya level of significance atau taraf nyata dari suatu kemudian. Jadi ini bisa sederhananya kita definisikan sebagai peluang atau risiko kesalahan maksimum yang dapat ditolerir. Berapa kesalahan yang bisa ditolerir ini? Bisa saja, misalkan saja biasanya kita menggunakan 5%, 1% dan seterusnya.
Nah, kriterianya kalau dikeluarkan dari output komputer, kita bandingkan p-value tadi, ya. Apakah p-value ini lebih besar dari batas maksimumnya? Kalau lebih besar, ya, kita nggak berani menyimpulkan H1, gitu. Kita menyimpulkan H0. Ya. Tapi kalau p-nya kecil, ya, karena kita ini adalah menyimpulkan H1, kalau p kecil berarti kita ingin memutuskan atau kita terima H1 karena kesalahannya kecil, gitu kan. Jadi kita untuk melihat apakah H0 atau H1 dengan bantuan komputer ini, kita langsung saja melihat dari p-value-nya. Kalau kecil, ya ini kecil nih, ya H1, kita berani menyimpulkan H1. Ya. Tapi kalau besar, nggak berani menyimpulkan H1, kita menyimpulkan H0. Nah, berapa alfa ya dalam pengujian ini yang kita gunakan? Nah, ini banyak beberapa mahasiswa bertanya, alfanya sebaiknya berapa? Apakah 5%? Ya. Apakah 1%? Atau mungkin 0,1%? Ya biasanya diberi simbol kalau 5% 1 bintang, ya. Kita misalkan berbeda nyata, kalau nyata ini. Tapi kalau 1%, seringkali orang bilang berbeda sangat nyata, kasih 2 bintang. Kalau 0,1 gitu kan, ya. Terus kasih bintangnya 3 gitu kan. Nah, tapi kalau kita tanyakan apa maknanya sebenarnya? Jadi maknanya sebenarnya ke p-value tadi, ya. P-value sebenarnya berapa risiko kesalahannya? Nah, tapi tadi yang saya tanyakan adalah berapa alfa ini ya tadi batas thresholdnya, ya, maksimum yang masih bisa ditolerir. Ya. Nah, semuanya ini nanti tergantung daripada konteks permasalahan. Kalau misalkan saja, kalau kita menyimpulkan bahwa misalkan saja kita putuskan bahwa air ini sangat aman, misalkan saja untuk diminum gitu ya. Padahal kalau kesimpulan kita ini kalau salah, misalkan ternyata air ini berbahaya, katakanlah dari pegunungan yang bisa saja kena polusi tertentu, nah ini bisa fatal. Orang bisa meninggal, dan yang meninggal mungkin bisa 1 orang, bisa 1 kampung misalkan saja. Ya, kalau keputusan kita salah dalam menentukan aman atau tidak aman air ini kalau diminum misalkan. Nah, kalau dalam kasus ini, ya, nah ini biasanya kita menggunakan alfanya apa? Sekecil mungkin. Kalau perlu bukan 1/1000, bisa 1/10.000. Tergantung konteks permasalahannya. Ya. Nah, dalam ilmu ekonomi, karena katakanlah faktor yang mempengaruhi ini banyak, bukan hanya faktor ekonomi saja, bisa saja non ekonomi, misalkan politik dan lain sebagainya. Barangkali jangankan 5% gitu ya, bisa saja kalau 10% batas thresholdnya. Artinya kalau masih di bawah 10%, kita masih cukup kuat untuk mengatakan ini layak dikatakan ada hubungan, atau mungkin mempengaruhi X ini mempengaruhi Y misalkan dalam di dalam pemodelan nanti dibahas di dalam sesi berikutnya. Nah, inilah barangkali sebagai sesi 1 ya dalam mata kuliah ekonomi TK 1 yang bisa digunakan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, untuk sesi 1 ini barangkali ini PR ya, nanti akan kita jelaskan dalam sesi berikutnya. Coba jelaskan bagaimana korelasi antara tingkat kemiskinan dan dana penanggulangan kemiskinan, apakah positif atau negatif. Nah, ini menarik nih, karena nanti untuk menjawab ini ya, nanti kita akan bahas di dalam sesi berikutnya. Barangkali mungkin itu saja untuk sesi pertama dari mata kuliah Ekonometika 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa, terutama khususnya adalah bagi mahasiswa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.